Welcome to my sistem komputer. Input adalah alat-alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke keadaan suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Pertama, keyboard terdiri dari tombol-tombol yang difungsikan untuk memajukan perintah-perintah ke dalam sistem komputer. Kedua, mouse bentuknya mirip seperti tikus, berfungsi untuk memasukkan perintah pada komputer. Ketiga, scanner berfungsi sebagai perangkat input gambar dari materi cetak. Keempat, mikrofon berfungsi sebagai perangkat input audio. Kelima, wacom biasanya terdapat di atas bagian komputer yang berfungsi sebagai alat pengambil gambar maupun audio. Keenam, flash disk merupakan perangkat keras atau perangkat tambahan yang dapat digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk digital. Output atau alat pengeluaran. Output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dari berbagai informasi kepada penggunaan. Contoh, monitor berfungsi sebagai alat yang menampilkan grafis visual dalam interaksi perangkat input dengan perangkat lunak pada komputer. Kedua, printer berfungsi sebagai alat untuk mencetak keluaran dari proses yang dilakukan oleh komputer berupa tulisan maupun gambar secara langsung dengan menggunakan media kertas. Ketiga, proyektor berfungsi sebagai alat untuk menampilkan dalam ukuran yang lebih besar dan lebar. Proses hardware proses adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Contoh, CPU adalah perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengelolaan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. Kedua, PFGA. Perangkat ini memiliki fungsi untuk mengolah dan memproses data grafis. Ketiga, RAM adalah jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Storage fungsinya adalah menyimpan data komputer. Contoh, hard disk adalah perangkat keras penyimpanan data yang konektornya berupa VSH. Kedua, flash disk atau perangkat keras dan dapat kamu gunakan untuk memindahkan data. Software operating system atau sistem operasi. Sistem operasi komputer merupakan program dasar pada komputer yang umumnya berfungsi untuk menghubungkan penggunaan dengan hardware. Contoh, Microsoft Windows adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka penggunaan grafis. 2. Linux adalah keluarga sistem operasi mirip Linux, bebas dan sumber terbuka yang didasarkan pada kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada 1991. Kedua, Mac OS adalah sistem operasi yang menjelaskan setiap MILE direncanakan khusus untuk perangkat keras yang menggunakannya dan sebaliknya. Satu, program aplikasi atau aplikasi program. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap dipakai. Program aplikasi digunakan untuk membantu pekerjaan pengguna komputer dalam mengolah berbagai macam data, yaitu Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Excel. Kedua, processing device atau perangkat pemproses merupakan perangkat pada hardware komputer yang fungsinya sebagai pusat pengolahan data. Jika dapat dikatakan perangkat ini adalah otak dari komputer dan disebut dengan CPU, Central. Kedua, processing unit. Ketiga, processing device akan melakukan komunikasi dengan perangkat input. Ketiga, input dan stroke untuk melaksanakan perintah-perintah yang dimasukkan. C. Brainware. 1. Program. Program merupakan orang yang mempunyai keahlian menguasai banyak ataupun salah satu bahasa pemrograman. Contoh, PHP yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk kelenangannya, pembuatan dengan pengembang sebuah situs web, dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML, Java, Python. Kedua, Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk terapan genggam. Ketiga, Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi, dibuat oleh Giel van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991.
Kedua, sistem analisis. Sistem analisis merupakan orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan software, hardware, dan sistem yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Contoh: pertama, kemampuan teknis dapat memungkinkan untuk memahami berbagai potensi dan keterbatasan dari teknologi informasi. Kedua, keahlian manajerial dapat membantu mengelola sumber daya proyek dan lain. Ketiga, keahlian interpersonal dapat membenar dalam berinteraksi, khususnya dengan pengguna akhir atau user. Ketiga, administrator merupakan orang yang tugasnya mengelola satu sistem operasi dan juga beberapa program yang sedang berjalan pada sistem komputer. Keempat, operator merupakan orang yang memanfaatkan sistem komputer yang telah ada atau dia hanya menggunakan aplikasi tertentu saja untuk mengelola data. Oke, terima kasih semuanya.